Umat Allah yang terkasih, untuk selanjutnya marilah kita sambut sambutan dari Ketua HUT Paroki Kristus Raja ke-94, Bapak Toto Sudarmanto. Yang terhormat Romo Kepala Paroki Kristus Raja, Bapak Ibu sekalian serta para saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita karena pada kesempatan hari ini kita boleh berkumpul dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk merayakan bersama-sama paroki kita yang tercinta yang ke-94 tahun. Panitia mendapatkan pesan yang mendalam dari Romo Kepala Paroki bahwa untuk tahun ini kita diharapkan merayakan dengan konsep yang sederhana dan khidmat. Maka panitia merancang kegiatan yang pertama adalah kegiatan seminar katekese, kemudian ada kegiatan Laudato Si, yang terinspirasi oleh kegiatan Paus Fransiskus yang mengadakan kegiatan mencintai bumi kita sebagai rumah kita bersama. Kemudian kita mengadakan misa syukur pada pagi hari ini dan puncaknya nanti kita akan melaksanakan pesta umat bersama-sama. Kita berharap bahwa kegiatan kali ini sungguh-sungguh membawa manfaat bagi kehidupan kita dan semoga Kristus Raja semesta alam sungguh-sungguh meraja dalam kehidupan kita. Semoga berkat Tuhan selalu menyertai kita semua. Umat Allah yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan penuh syukur dan khidmat mengikuti perayaan Ekaristi, Hari Ulang Tahun Paroki Kristus Raja ke-94 dengan selebran Romo Yusuf Gusti Ketut Priyatmono CM, Romo Markus Marcelinus Hardo Iswanto CM, Romo Yohanes Widoyoko Pranoto CM, Romo Emmanuel Prastiono CM, Romo Menswerang CM.
Kita bersama-sama saudara-saudari, para romo, suster, bruder, frater, adik-adik, remaja dan juga orang muda, mari kita hening sejenak memohonkan rahmat bagi kesehatan kita, supaya keluarga orang yang kita cintai pada hari ulang tahun yang penuh syukur ini, ke-94, Paroki Kristus Raja mengalami kasih, penyertaan dan juga kekuatan dari Tuhan, agar kita semakin disempurnakan hidup kita, diberkati dan juga menjadi berkat bagi sesama kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersama hamba dan bersama rohmu. Bapak Ibu Saudari yang terkasih, rahmat paling besar dalam kehidupan kita adalah disertai Tuhan. Maka selama 94 tahun kita disertai Tuhan, dihidupkan kembali kasih kita, hati kita dirajai oleh kebenaran, kerendahan hati dan juga kasih Tuhan. Itulah yang mendorong hidup kita semakin memberkati banyak orang. Maka pada hari yang penuh syukur ini, mari kita bersama-sama mohon rahmat dalam Ekaristi agar keluarga kita, siapapun yang tinggal di Paroki Kristus Raja ini, mengalami kasih setia Tuhan, kesehatan yang sempurna, dan juga penyertaan Tuhan bahwa kita untuk selalu mampu menyelamatkan jiwa-jiwa saudara-saudari kita. Mari kita juga menyadari bahwa kita rapuh, lemah, dan juga mungkin lalai, kurang perhatikan umat. Mari kita mohon belas kasih Tuhan agar dengan pengampunannya dan lewat Ekaristi yang kudus ini kita pantas merayakan peristiwa yang menyelamatkan ini. Dengan rendah hati mari kita akui bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Amin.
kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau telah menciptakan alam semesta dengan kekuasaan dan cinta kasih-Mu. Kami bersyukur atas penyertaan yang mengagumkan selama 94 tahun Paroki Kristus Raja ini. Kami mohon jadikanlah kami umat-Mu, Paroki Kristus Raja ini tetap setia, bertekun dan berkenan kepadamu, seturut teladan Yesus Kristus Putra-Mu, Sang Raja semesta alam. Sebab Dialah Tuhan, pengantara kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Nubuat Daniel. Aku, Daniel, melihat dalam penglihatan waktu malam, nampak seorang seperti anak manusia datang dari langit bersama awan gemawan. Ia menghadap Dia yang lanjut usianya dan diantar ke hadapannya. Kepada yang serupa anak manusia itu diserahkan kekuasaan, kehormatan, dan kuasa sebagai raja. Dan segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya, dan kerajaannya takkan binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, dan kekuatanlah ikat pinggangnya. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Sungguh telah tegaklah dunia, tidak lagi goyah. Takhta-Mu tegak sejak dahulu kala, dari kekalan Kau ada. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Peraturan-Mu sangat teguh, bait-Mu berhiaskan kekudusan. Ya Tuhan, sepanjang masa. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Bacaan dari Kitab Wahyu. Yesus Kristus adalah saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Dia mengasihi kita, dan berkat darahnya
Ia telah melepaskan kita dari dosa kita. Dia telah membuat kita menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang kini ada, yang dulu sudah ada, dan yang akan tetap ada, yang Maha Kuasa. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersama kamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dihadapkan ke pengadilan, bertanyalah Pilatus kepadanya, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri atau orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini." Lalu kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
para romo, suster, bruder, brother, Bapak Ibu, teman-teman muda yang terkasih, selamat pagi. Hal yang mengagumkan, saudara-saudari yang terkasih, bahwa paroki kita, Kristus Raja ini, membuahkan umat yang luar biasa. Kita tahu paroki Ratu Pencinta Damai Pogot, kemudian di paroki saya, Marinus Yohanes, dan sekarang kita mempunyai stasi Yohanes Gabriel Barbuar. Jadi kita perlu bersyukur bahwa dengan ulang tahun perayaan syukur ke-94 ini kita sudah mencoba melatih kehidupan iman kita dengan menarik, dengan kreatif, dengan baik, sehingga makin hari jumlah umat kita berkembang dan juga kualitas mutu iman kita sangat diharapkan supaya kita makin giat. Maka Romo hari ini merenungkan beberapa hal yang membuat hati Romo tergerak. Apa yang menggerakkan kita sehingga kita berani melayani, kita berani rela berkorban, kita kreatif, kita sungguh-sungguh mengerahkan seluruh energi kita sehingga kehidupan umat makin hari makin baik. Tidak lain dan tidak bukan, saudara-saudariku yang terkasih, adalah Kristus yang mendorong kehidupan kita. Kristuslah yang menggerakkan kita sehingga kita berani menjadi pelayan-pelayan yang bermutu. Kristuslah yang sungguh-sungguh membuat hati kita itu tidak bisa tinggal diam. Ada orang mengatakan, Romo, saya nggak bisa tidur kalau belum mendoakan umat. Saya nggak bisa berpikir dengan baik kalau saya belum berjumpa dengan Tuhan dalam Ekaristi. Ada orang yang tergerak hatinya terus-menerus sehingga batinnya seperti tidak tentram kalau belum melayani, menolong orang. Dan itu semua, saudara-saudariku yang terkasih, karena Kristus sudah hidup, menetap, bahkan membuat nyala kasih kita ini ya berkobar-kobar. Maka apa makna perayaan 94 tahun kita menghidupi Kristus Raja semesta alam? Saya mencoba melihat hal-hal yang praktis supaya kita dengan perayaan syukur ini kita tergerak, terus-menerus terdorong dan dimotori oleh Roh Kudus untuk menggerakkan mengasihi umat kita. Yang pertama, saudara-saudara yang terkasih, kita tidak boleh lupa bahwa kerajaan Kristus, kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang penuh cinta. Maka apa yang mendorong kita tidak lain adalah kasih Kristus itu sendiri. Jadi apa yang menggerakkan Bapak Ibu mencintai, melayani, punya keluarga yang bahagia? Kasih Kristus. Mengapa Bapak Ibu bekerja siang hari malam? Apa yang menggerakkan? Kasih Kristus. Kalau ditanya apa yang menggerakkan Bapak Ibu aktif di lingkungan, di paroki ini? Kasih Kristus. Apa yang membuat kita nggak pernah lelah untuk mencintai, melayani, untuk berkorban? Kasih Kristus itu. Maka kita perlu mulai hari ini melihat hanya kasih Kristus yang mendorong diri kita. Bukan uang, bukan duit. Kita tahu bahwa kerajaan dunia itu selalu disetir oleh hal-hal yang menggiurkan. Uang, kekayaan, mungkin kekerasan, mungkin keterpaksaan, tapi kita tidak. Kita adalah pribadi-pribadi yang digerakkan oleh kasih Kristus. Maka kerajaan kasih itu yang mendobrak hati kita, yang memperbaiki diri kita, yang membuat kita pulih kuat, itu karena kasih Kristus itu. Dan yang kedua yang juga Romo memikirkan, merenungkan, bahwa hati kita ini
dipimpin oleh Kristus. Maka raja di dalam hati kita lagi-lagi bukan keterpaksaan, bukan mungkin hal-hal yang membuat kita bergerak duit, uang. Bayangkan kalau hati kita diliputi uang, maka pikiran kita uang. Tubuh kita selalu diiming-imingi oleh uang. Jadi kita bergerak merasa karena apa? Uang. Melihat pacarnya, jodohnya apa? Uang, dinilai uang. Tapi kita tidak seperti itu. Kita memiliki hati yang sudah dirajai oleh kasih Kristus. Maka yang memimpin kita setiap hari adalah Kristus. Yang menggerakkan, membuat kita terdorong terus-menerus tidak pernah kenal lelah adalah hati yang sungguh-sungguh tunduk takluk kepada kasih Kristus. Maka apa yang memerintahkan kita untuk maju, untuk berkembang adalah kasih Kristus itu sendiri. Hati yang demikian ilah, saudara-saudaraku yang terkasih, tidak dipengaruhi oleh keadaan-keadaan. Dia sudah lewat dengan sakit hati, sudah lewat dengan luka batin, sudah lewat semuanya, itu sudah selesai. Maka hati kita tidak sombong, hati kita sudah mulai, apa yang bisa aku beri untuk paroki ini? Apa yang bisa aku beri untuk lingkunganku? Apa yang bisa aku beri untuk gerejaku? Apa yang bisa aku beri untuk pasanganku? Apa yang bisa aku beri untuk anak-anakku? Supaya dia tumbuh memiliki hati Tuhan, memiliki hati Kristus, yang bukan datang untuk dilayani, tetapi melayani. Mereka adalah pelayan-pelayan yang unggul berkat hidup kita, cara kita. Maka hal yang luar biasa yang perlu kita harus latih, asah terus adalah hati kita. Sehingga apa saja kegiatan lingkungan, perhatikan hati kita. Apakah hati kita bertumbuh? Apakah hati kita sungguh-sungguh digerakkan oleh kasih Tuhan, ataukah hati kita masih diliputi oleh membanding-bandingkan, sakit hati dan sebagainya? Saudara-saudara yang terkasih, perayaan syukur ini sungguh-sungguh menggerakkan kita supaya kita memiliki hati seperti Tuhan Yesus. Yang selanjutnya adalah saya merenungkan bahwa 94 tahun bukanlah sebuah waktu rentang yang panjang, tapi sebuah proses di mana kita ditaburi nilai-nilai cinta, nilai-nilai kerendahan hati, sukacita. Dan saya melihat paroki ini sebagai delegatus di Vikap Utara ini, kemajuan yang luar biasa dari paroki Kristus Raja ini. Hal-hal baik sudah dikerjakan, maka kita perlu merawat, kita perlu mempersembahkan yang terbaik, sehingga nilai-nilai yang dihidupi adalah kasih, sukacita, kerendahan hati, tanggung jawab, itu menjadi milik kita. Sehingga orang-orang itu kagum kepada kita, bukan karena kegiatan kita banyak, tetapi karena kita sudah menunjukkan nilai-nilai yang unggul di dalam setiap langkah gerak kehidupan kita, sehingga pelayanan kita sungguh-sungguh bernilai. Orang datang itu bertumbuh di sana, orang datang itu maju hidupnya. Jadi kalau kita masuk di kelompok kur, suaranya sudah seperti tadi, luar biasa. Paduan yang suara yang unggul, yang sudah memang berubah. Karena disitulah kita menemukan komunitas kelompok yang menumbuhkan. Maka dimanapun saudara-saudaraku yang terkasih, kita hidup, tinggal di sana, di paguyuban atau kelompok kategori mana, kita harus memiliki iman yang kokoh, bertumbuh di sana. Sehingga anak-anak kita, umat kita sungguh-sungguh nantinya akan menjadi saksi Kristus di mana Tuhan tabur, di mana kita ditempatkan. Dan itulah yang perlu kita bawa dalam keseharian kita, bahwa kita sudah dirajai oleh Kristus, oleh kasih-Nya, sehingga saatnya bagi saya untuk berbagi
saatnya bagi kita untuk memberi contoh teladan sehingga kesaksian Kristus di dunia ini sungguh-sungguh nyata dalam diri kita. Dan yang terakhir saya ingin juga mengapresiasi, memberi semangat kepada Bapak Ibu pada perayaan ulang tahun ke-94 ini, bahwa Kristus juga mengundang kita. Kristus juga mengundang hati kita supaya sungguh-sungguh dengan cara hidup kita yang paling sederhana, hadir di lingkungan, aktif di sana, kita memberi peran yang sungguh-sungguh mempesona di sana, maka saya percaya di situ ada kedamaian, di situ ada berkat, di situ ada pemulihan, di situ ada kesembuhan, di situ orang-orang menemukan jodohnya, di situ orang-orang sungguh-sungguh tampil, karena kita mau supaya undangan Kristus itu sungguh-sungguh kita respon dengan baik. Kalau Kristus mengundang kita, maka sebetulnya selamanya saudara-saudaraku, hidup kita bersama dengan Kristus. Maka nilai-nilai kerajaan kasih itu akan menetap di dalam diri kita. Saya bisa membayangkan bahwa kalau kita ini, hati kita sudah dirajai oleh Kristus, maka kemanapun kita pergi, berkeliling, kita berbuat baik, kita menjumpai orang yang sulit sekalipun, rewel, bencekno, mungkin menyakiti hati, kita mampu menemani, kita mampu membimbing, kita mampu mendamaikan, kita mampu menyembuhkan hidupnya, sehingga siapapun yang datang di paroki ini harus jadi baik. Amin. Siapapun mampir atau mungkin hanya sebentar di satpam, siapapun, mereka harus merasakan kasih Tuhan, Kristus yang sungguh-sungguh membuat orang itu, wah, paroki ini menarik. Hanya mampir saja kita sudah menemukan kelegaan, keringanan beban, saudara-saudara. Itulah yang diharapkan supaya gerak langkah kita sungguh-sungguh memunculkan hati Tuhan, bahwa hidup kita adalah perpanjangan belas kasih Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita perbaharui iman kepercayaan kita serukan dengan lantang. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadil orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita, Bapa telah memberikan kepada kita pembebasan, pengampunan, dan perdamaian. Marilah kita berdoa supaya keadilan, kasih, dan damai-Nya menjadi bagian kita semua. Bagi gereja, tubuh Kristus, semoga gereja benar-benar menjadi bukti nyata kehadiran kerajaan Allah di dunia, karena keterbukaan bagi semua orang, karena persatuan serta cinta kasih-Nya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang memiliki kekuasaan di dunia ini, semoga mereka yang berkuasa sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan hidup bagi semua orang, serta menjunjung tinggi hak asasi dan martabat pribadi manusia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang miskin dan mereka yang kehilangan hak di dunia ini,
Semoga kami tekun berjuang dan berbela rasa, membantu orang-orang miskin dan mereka yang kehilangan hak di dunia ini, agar nama-Mu semakin dimuliakan dan diselamatkannya semakin banyak jiwa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sini, serta seluruh umat Kristiani, semoga Roh Kristus hidup di dalam diri kami, sehingga orang-orang yang mengenal kami mengatakan, lihatlah betapa mereka saling mengasihi dan melayani. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk orang-orang kita cintai, keluarga kita, agar mereka diberi kesehatan yang sempurna, agar mereka juga bertanggung jawab atas iman, mereka juga digerakkan oleh kasih Tuhan untuk selalu tergerak dalam pelayanan, giat aktif di lingkungan. Mari kita berdoa juga untuk saudara-saudari kita yang sakit agar disembuhkan, mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan beri jalan keluar solusi yang terbaik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, hidupkanlah harapan kami semua, betapapun usaha-usaha kami amat kurang berarti, semoga kelak kami semua mendapat bagian dalam keadilan dan perdamaian kerajaan Yesus Kristus, sebab Dialah juru selamat kami kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati.
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga Engkau berkenan memberkati persembahan yang kami unjukkan kepadamu ini, dan menjadikannya sebagai tanda kehadiran Putramu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan pantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Di dalam dirimu kami hidup, bergerak dan ada. Dan selagi masih hidup di dunia ini, kami tidak hanya merasakan buah kasih sayang-Mu setiap hari, tetapi juga sudah memiliki jaminan hidup abadi. Sebab dengan memperoleh buah-buah roh, yang dengan pengantaraannya Engkau membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kami berharap misteri Paskah menjadi bagian kami untuk selama-lamanya. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini bersama semua malaikat, kami memuji-Mu sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap
Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah ya Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan para uskup, administrator diosesan kami Romo Eko, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
Damai Tuhan bersama hambu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus melindungi kita sampai kehidupan yang kekal.
Allah yang terkasih, marilah kita berdoa doa syukur terpilihnya uskup baru. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu atas terpilihnya RD Agustinus Tribudi Utomo sebagai gembala baru bagi kami umatmu di Keuskupan Surabaya. Kami percaya melalui pemilihan ini, Engkau telah memberikan kepada kami seorang uskup yang Kau utus untuk menggembalakan dan menemani peziarahan rohani kami melaksanakan arah dasar Keuskupan Surabaya. Dalam iman, kami percaya bahwa anugerah-Mu ini sungguh merupakan buah dari belas kasih-Mu bagi kami, karunia Roh Kudus, dan jawaban atas setiap doa kami untuk hadirnya gembala baru bagi kami. Semoga Yesus Kristus Putra-Mu selalu membimbing uskup terpilih, agar dapat memimpin kami dengan hati yang penuh belas kasih dan kesetiaan kepadamu. Jadikanlah dia seorang gembala yang siap melayani dengan kasih yang tulus. Anugerahkanlah kebijaksanaan, kesabaran yang besar, dan semangat yang tak pernah padam untuk mewartakan dan membawa sukacita Injil kepada semua orang. Dengan bantuan Roh Kudus-Mu, semoga hidup dan pelayanannya selalu dijiwai dengan perenungan akan sabda-Mu, dengan ketulusan untuk mendengarkan dan saling berbagi dalam kegembiraan dan penderitaan dengan sesama. Kami mohon berkat-Mu untuk kelancaran acara tabisan uskup baru. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan baik dalam perlindungan-Mu. Kami berdoa juga bagi keuskupan kami, agar di bawah penggembalaan uskup yang baru, kami semakin bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih, serta menjadi saksi Kristus yang hidup di tengah dunia. Dalam perlindungan Santa Perawan Maria, Bunda Putra-Mu dan Bunda kami menyerahkan uskup kami yang baru. Semoga ia menjadi hamba yang setia dan bijaksana bagi Allah dan bagi gereja Keuskupan Surabaya. Doa ini kami mohon kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, kami di surga, kami bersyukur atas Yesus Kristus Putra-Mu Sang Raja yang telah rela mengorbankan dirinya dan menjadi santapan bagi kami. Semoga kami umat-Mu Paroki Kristus Raja selalu dikuatkan untuk menghayati hidup dalam kasih, hidup sebagai orang-orang yang berkenan kepadamu, sehingga kelak Kau perkenankan masuk kerajaan-Mu yang abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Romo dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita simak sebentar sambutan yang akan dibawakan oleh yang pertama, Romo Yusuf Gusti Ketut Priatmono CM sebagai Romo dari Keuskupan Surabaya Utara, dan yang kedua Romo Markus Marcelinus Hardo Iswanto CM, Romo Paroki Kristus Raja. Untuk itu kami persilakan. Romo, Bapak Ibu, Suster Bruder, Frater, teman-teman muda yang terkasih, saya mewakili para Romo Keuskupan Surabaya Utara memberi apresiasi yang sangat besar, ucapan syukur yang luar biasa. Terima kasih sudah memiliki iman yang kuat, unggul, sehingga 94 tahun, saudara-saudara yang terkasih, Bapak Ibu masih punya kemampuan untuk terlatih dengan memberi, melayani, sehingga umat kita makin hari makin baik. Tetap setia
tetap selalu memberi inspirasi, meskipun saya tahu bahwa paroki Kristus Raja ini, juga Widodaren Kepanjen ini, mulai hari berangsur-angsur apa? Ya senior begitu ya, senior sungguh-sungguh. Maka kita diharapkan untuk tetap menginspirasi menjadi teladan. Maka Provisiat untuk 94 tahun Tuhan sudah mencintai, memberi kekuatan, kesembuhan. Kita berdoa agar kita tetap selalu bersemangat. Terima kasih. Selamat pagi untuk semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa, ada yang baik, ada yang mungkin dalam hati cepat-cepat tutup, mau cepat belanja. Saudara sekalian yang terkasih, saya mewakili para Romo mengucapkan terima kasih. Yang pertama kepada Romo Yusuf, Romo Kevikepan Surabaya Utara. Romo Yusuf ini wakilnya administrator keuskupan, sehingga kalau ada perayaan-perayaan penting, kalau administrator tidak bisa hadir, Romo yang mewakili Romo Kevikepannya. Maka kita semua terima kasih telah dipimpin misa syukur Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, sekaligus hari ulang tahun paroki kita yang bernaung dalam nama Kristus Raja, merayakan ulang tahun yang ke-94. Dan tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia ulang tahun paroki tahun ini yang mengambil tema Gereja KR, satu tubuh ragam pelayanan. Itu tema yang diangkat oleh panitia tahun ini. Satu tubuh ragam pelayanan. Tandanya bahwa kita ini satu iman, satu persaudaraan, satu gereja dalam Kristus Sang Raja kita. Maka apapun keragaman pelayanan kita, sumbernya hanya satu, yaitu Yesus Kristus Sang Raja kita. Dan hari ini kita mendapatkan renungan yang sangat istimewa, bahwa kita dipanggil untuk menjadi duta-duta kasih Kristus, kata Romo Yusuf tadi gitu ya. Dan Injil memberikan sebuah pencerahan bagi kita bahwa Kristus Raja itu menghadirkan kebenaran, saksi kebenaran. Kebenaran itu harus kita wartakan dengan kasih, bukan dengan materi, bukan dengan kekuasaan, bukan dengan kekayaan atau kedudukan, seolah-olah kita yang paling penting, bukan, tetapi kebenaran itu diwartakan dengan kasih. Inilah tantangan kita, inilah tugas kita, misi kita, supaya paroki Kristus Raja ini yang beragam pelayanannya, potensinya, umatnya, itu mampu menghadirkan kebenaran dengan kasih. Amin. Terima kasih kepada para petugas liturgi yang dikirim dari Sumatera Utara. Bajunya pakai orang Batak loh. Biasanya di sini itu kalau enggak budaya Tionghoa, budaya Flores, NTT, Jawa, Madura, ini tahu-tahu ada orang Batak di sini ini ya. Horas, Bah. Mereka menyanyi dengan baik, dengan suasana budaya Batak, itu tandanya keragaman juga. Terima kasih kepada seluruh ketua wilayah dan seluruh pengurusnya yang hari ini mewakili wilayah masing-masing, yang membawa pandel yang ada di depan ini, mewakili keragaman seluruh wilayah ikut bersyukur. Terima kasih perangkai bunga yang hari ini sangat cantik, seperti para perangkainya gitu ya, cantik-cantik gitu ya. Indah sekali. Semuanya ini menambah semaraknya. Petugas PUK yang melayani dengan baik, dan seluruh umat yang hadir,
yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih semuanya. Mari kita semua bersyukur bersama. Setelah misa ini masih ada ya syukuran kecil-kecilan, tidak besar-besaran. Kecil-kecilan sebagai tanda kita bersyukur kepada Tuhan sebagai satu keluarga di gedung Kristus Raja. Ya, maka kami para romo mengucapkan semuanya terima kasih, semoga kita semua selalu diberkati Tuhan. Sekian, terima kasih. Oke, amin Romo. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Romo Gusti Kedut, lalu untuk Romo Kepala Paroki, Romo rekan dan seluruh yang ada di sini, kawil, fungsionaris dan umat semua yang terkasih. Selamat ulang tahun untuk paroki kita ke-94. Kita tepuk tangan untuk paroki kita. Semoga kedepannya semakin guyup dan apa yang kita dambakan dapat terwujud. Bapak Ibu sekali lagi diundang untuk umat untuk menuju ke gedung setelah misa ini. Sekarang marilah kita bersama-sama memohon berkat dari Tuhan. Kita bangkit berdiri. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.